Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Izzak Lamsyah, NRP 07111840000023 dari Departemen Teknik Elektro, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan sekaligus mensimulasikan tentang bagaimana rasio controller ini bekerja. Oke, sebenarnya tujuan dari ratio controller ini sebenarnya apa sih? Jadi tujuan utama dari ratio controller adalah menjaga perbandingan antara dua buah variabel pada nilai yang dikehendaki. Nah, sistem kontrol ini itu umumnya dapat ditemukan pada proses-proses pencampuran di industri. Sebagai contoh yaitu sistem pencampuran udara atau air dengan bahan bakar atau fuel ya pada plant furnace. Di sini ada gambar PIP and ID-nya. Atau kalau mungkin lebih mudah kita analogikan pada kehidupan sehari-hari, yaitu misalnya kita di sini mau membuat sebuah teh. Nah, setiap orang tentunya mempunyai selera yang berbeda-beda ya. Ada yang suka manis, maka gulanya mungkin 3 sendok, ada yang sedang-sedang, mungkin gulanya 2 sendok. Namun yang perlu ditekankan di sini adalah ketika kita menambahkan volume air pada teh di situ, maka kita harus juga menambahkan gulanya sebanding dengan pertambahan airnya di situ. Jadi disitulah letak rasionya. Jadi ada perbandingan antara air dan gula. Kalau misalnya airnya sedikit, maka gulanya juga sebanding, yaitu sedikit. Kalau airnya mungkin banyak, maka gulanya juga harus ditambah. Itu analogi sederhananya ketika kita menerapkan ratio controller di kehidupan sehari-hari. Nah, di proses industri itu ratio controllernya itu kontrolnya tidak lagi berupa manusia ya. Namun controllernya itu berupa controller elektronik di sini. Oke. Untuk kasus permasalahannya sendiri yaitu di sini kita mempunyai sistem pembakaran ya, yang mana di situ terdapat rasio antara bahan bakar, fuel, dan udara. Agar sistemnya ini dapat bekerja, itu kita harus mengontrol rasionya antara fuel dan udara. Nah, ketika kita pasang flow transmitter, itu ternyata diketahui kalau fuelnya itu debit fuelnya itu 15 liter per menit, sedangkan debit airnya itu atau debit udaranya yaitu 30 liter per menit. Nah, flow controller itu akan kita gunakan untuk mengendalikan udara yang masuk di sini. Jadi ini ada udara, kita kendalikan ke furnace-nya ini. Nah, diaturnya ini itu menggunakan motor kontrol valve di sini. Motor kontrol valve yang mana diketahui bahwa rasio set point-nya yaitu 1:3 di sini. Nah, yang perlu kita perhatikan lagi yaitu debit antara fuel dan air-nya ini itu ternyata berbeda. Yang mana fuel-nya itu 15 liter per menit dan air-nya atau udara yaitu 30 liter per menit. Sehingga bila kita ingin mendapatkan konstanta rasionya yang secara keseluruhan, yaitu bisa dirumuskan sebagai berikut. Jadi RD-nya tadi yaitu /1/3 dikali dengan SD per SU. SD-nya itu 15 dan SU-nya itu 30. Sehingga didapatkan 1/3 dikali 1/2 ya di sini. 15/30 1/2 sama dengan 1/6. Jadi didapatkan nilai KR ini sebesar 1/6 seperti itu. Oke, langsung saja tentang penyelesaian masalah dengan simulasi ya. Di sini saya menggunakan software MATLAB Simulink. Ini saya buka dulu. Nah, ini software MATLAB Simulink-nya. Di sini terdapat beberapa komponen ya. Yang pertama yaitu input step-nya dari fuel flow-nya, bahan bakarnya. Di sini saya atur step time-nya
5 detik dengan initial value 100 dan final value-nya yaitu 60. Jadi ini ketika awal nilai value-nya itu atau nilainya itu bernilai 100, dan kemudian setelah 5 detik itu value-nya akan berubah ke 60. Dan di sini juga ada input step berupa rasio ya. Rasio tadi setelah kita kalkulasikan itu didapatkan KR-nya 1/6. Dan di sini hasil dari kedua input step ini kita masukkan ke dalam komponen produk di sini atau dikalikan ya. Dikalikan sehingga menghasilkan sinyal baru yang kita sebut nanti itu sebagai aliran udaranya atau airflow-nya di situ. Lalu kita di sini juga ada beberapa komponen lain yaitu PID controller ya, dan transfer delay, dan ada transfer function, dan juga scope. Ini scope ini nanti untuk mengetahui karakteristik dari sinyalnya ya yang dihasilkan. Nah, di sini transfer function dan transfer delay ini sesuai dengan plan kita nantinya. Di sini saya umpamakan transfer function-nya sekian dan transfer delay-nya sekian. Dan kita setting dulu PID-nya yang sekiranya itu sesuai dengan transfer function-nya di sini. Di sini saya mendapatkan parameter PID yang ideal sebagai berikut ya. Oke. Lalu kita coba jalankan. Lalu kita lihat di bagian scope di sini. Di sini terdapat 3 buah grafik ya, yang mana kuning ini mengindikasikan fuel flow-nya. Seperti yang tadi saya bilang bahwa fuel flow-nya itu awalnya bernilai 100 ya. Di sini 1 kali 10 pangkat 2. Nah, 100, lalu setelah 5 detik dia akan berubah ke 60. Jadi ini bisa kita katakan ini adalah bukaan dari control valve-nya ya di sini. Jadi sebelumnya 100% bukaannya itu, lalu setelah 5 detik dia berubah ke 60%. Nah, yang biru ini itu merupakan produk. Produk di sini adalah yang dimaksud airflow-nya atau aliran udaranya, bukaan dari control valve-nya di sini. Di sini dapat kita lihat ini sesuai dengan rasio antara fuel flow-nya dikalikan dengan rasionya ya di sini. Jadi ketika fuel flow-nya itu 100%, 100 di sini, maka seperti yang kita dapatkan tadi bahwa aliran udara itu adalah 1/6 dari fuel flow-nya. Di sini fuel flow-nya 100, sehingga didapatkan aliran udaranya yaitu di sini 16,67 ya. Kalau kita kalkulasikan menggunakan kalkulator, 100 dikali 1/6 dapatkan 16,667. Jadi sama ya di sini. Lalu ketika setelah 5 detik kan fuel flow-nya di sini berubah dari 100 ke 60. Di sini 6 kali 10 pangkat 1, sehingga didapatkan produknya itu yang mana aliran udaranya sebanyak 10% ya bukannya. Jadi 1 kali 10 pangkat 1. Bila kita kalikan 60 dikali 1/6 dapatkan 10. Jadi cocok ya antara kalkulasi manual dengan output dari software Simulink ini. Lalu kita juga bisa melihat sinyal yang dihasilkan dari controller plan-nya di sini. Di sini dia yang initial outputnya adalah pertamanya 5, akan dikontrol menuju ke nilai antara
Di sini 2 koma ya, antara 0,28an. Jadi di sini ada PID controller untuk mengontrol terhadap feedbacknya ini ya. Jadi ada feedbacknya juga di sini, dan ada parameter P, I, dan D-nya juga agar responnya itu sebaik mungkin ya, tidak overshoot atau sebagainya. Oke, mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.